It followed from the special theory of relativity that mass and energy are but different manifestations of the same thing, a somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal mc squared, in which energy is put equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy, and vice versa. The mass and energy were in fact equivalent, according to the formula mentioned above. This was demonstrated by Kokra and Walton in 1932 experimentally. Albert Einstein lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman. Orang tuanya merupakan penganut Yahudi kalangan sekuler kelas menengah. Ia merupakan putra dari seorang insinyur listrik bernama Hermann Einstein dan ibunya Pauline Koch. Einstein tidak terlalu menonjol di sekolah, bahkan ia hampir dikeluarkan karena dianggap tidak sopan dan bermasalah. Ia juga mengalami kesulitan bicara sampai usia 7 tahun. Namun, Einstein memiliki minat besar pada sains sejak ia masih kecil. Ia mempelajari hal-hal tersebut secara otodidak, membaca buku-buku ilmiah yang rumit, dan menyelesaikan masalah matematika yang sulit. Ketika ia berusia 16 tahun, Einstein pindah ke Zurich, Swiss untuk melanjutkan pendidikannya. Ia masuk ke Institut Teknologi Federal Zurich atau ITH. Disitulah Einstein belajar fisika dan matematika. Di sana ia bertemu dengan Mileva Maric, seorang mahasiswi fisika asal Serbia yang kemudian menjadi istrinya. Dari pernikahannya dengan Mileva Maric, mereka dikaruniai 3 orang anak yang bernama Lizers, Hans Albert, dan Edward. Pada tahun 1900, ia lulus dari Institut Teknologi Zurich dengan gelar sarjana fisika. Meskipun telah mendapatkan gelar sarjana, tetap saja Einstein mengalami kesulitan mencari pekerjaan sebagai dosen atau peneliti, hingga akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai teknis di kantor paten Swiss di Bern. Meskipun pekerjaannya tersebut tidak berkaitan dengan sains, ia tetap meluangkan waktu untuk menulis makalah-makalah ilmiah di waktu luangnya. Dalam makalah-makalah tersebut, ia menjelaskan tentang efek fotolistrik yang menunjukkan bahwa cahaya terdiri dari partikel-partikel kecil yang disebut foton. Ia juga mengemukakan teori relativitas khusus yang menyatakan bahwa ruang dan waktu adalah konsep yang relatif dan kecepatan cahaya adalah konstan. Ia juga menghasilkan rumus E sama dengan mc kuadrat yang menyatakan bahwa energi dan massa adalah 2 bentuk yang sama dari materi. Pada tahun 1905, ia menerbitkan 5 makalah yang mengubah dunia fisika. Makalah-makalah ini membuat Einstein terkenal di kalangan ilmuwan, dan ia mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari berbagai institusi. Tahun 1905 disebut sebagai tahun ajaib atau Annus Mirabilis Einstein. Pada tahun 1909, Einstein akhirnya mendapatkan posisi sebagai profesor fisika teoritis di Universitas Zurich. Ia kemudian pindah ke Universitas Berlin pada tahun 1914
dan menjadi Direktur Institut Fisika Kaiser Wilhelm. Di sana ia melanjutkan penelitiannya tentang relativitas umum, yaitu teori yang menjelaskan gravitasi sebagai akibat dari kelengkungan ruang waktu. Pada tahun 1915, Einstein menyelesaikan teori relativitas umum yang merupakan perluasan dari teori relativitas khusus. Teori ini berhasil menjelaskan fenomena-fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh teori Newton seperti gerakan planet Merkurius dan pembelokan cahaya oleh matahari. Teori ini juga memprediksi adanya gelombang gravitasi, lubang hitam, dan lensa gravitasi yang kemudian dibuktikan oleh pengamatan dan eksperimen. Pada tahun 1921, ia dianugerahi hadiah Nobel Fisika untuk penjelasannya tentang efek fotolistrik. Einstein tidak hanya berkontribusi pada sains, tetapi juga pada kemanusiaan. Ia adalah seorang penganut perdamaian dan hak asasi manusia yang menentang perang dan fasisme. Ia juga mendukung gerakan Zionis yang bertujuan untuk menciptakan negara Yahudi di Palestina. Ia bahkan ditawari menjadi Presiden Israel, tetapi ia menolaknya dengan hormat. Einstein juga terlibat dalam proyek Manhattan, yaitu proyek rahasia untuk pembuatan bom atom, tetapi ia menyesalinya setelah melihat dampaknya yang begitu mengerikan kepada kehidupan. Ia kemudian menulis surat kepada Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt untuk memperingatkan tentang bahaya penggunaan senjata nuklir, hingga mengusulkan pembentukan organisasi internasional untuk mengendalikannya. Einstein dikabarkan meninggal pada tanggal 18 April 1955 di Princeton, New Jersey, Amerika Serikat pada usia 76 tahun. Ia meninggal karena pendarahan di otak yang disebabkan oleh pecahnya aneurisma. Sebelum meninggal, ia meninggalkan sebuah catatan yang ditulis dalam bahasa Jerman yang berisi rumusan terakhirnya tentang teori medan bersatu, yang bertujuan untuk menyatukan semua hukum fisika dalam satu kerangka. Sayangnya, catatan itu tidak dapat dipahami oleh siapapun, dan teori medan bersatu masih menjadi misteri hingga saat ini. Einstein adalah salah satu ilmuwan paling brilian dan berpengaruh dalam sejarah. Ia mengubah cara kita memahami alam semesta dengan teori-teorinya yang revolusioner. Ia juga memberikan inspirasi dan teladan bagi banyak orang dengan sikap dan pandangannya yang humanis. Ia benar-benar layak disebut sebagai Bapak Sains Modern. Terima kasih.